Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel belajar bersama Om Him. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keamanan jaringan. Ya, fokusnya pada firewall yang digunakan baik di host maupun server. Ini adalah agenda yang akan kita bicarakan pada video kali ini. Baik, dalam dunia yang semakin terhubung sekarang ini, keamanan jaringan menjadi sangat penting. Ya, keberadaan data sensitif yang jumlahnya semakin besar membuat kita perlu melengkapinya dengan pengamanan yang tepat. Nah, salah satunya firewall. Firewall ini berfungsi sebagai pelindung utama yang memisahkan jaringan internal dari ancaman luar, sehingga sangat relevan untuk dipelajari dalam bidang teknologi komunikasi dan jaringan, khususnya dalam mengoptimalkan keamanan jaringan di setiap sistem yang digunakan. Ya, jadi mengapa penting? Gitu ya. Karena yang pertama adalah keamanan jaringan melindungi data dan sistem dari akses serangan atau pemusnahan data yang tidak sah. Kemudian firewall ini konsepnya adalah berfungsi sebagai penghalang, ya, atau filter. Ya. Filter apa? Filter traffic masuk dan keluar. Nah, jadi ini bisa dianalogikan sebagai security ya, atau satpam lah yang menjaga pintu gerbang. Mereka yang memperkenankan tamu masuk ataupun eh, orang dari rumah tersebut untuk keluar. Ya. Kemudian relevansinya untuk TKJ apa? Dalam konteks teknologi komunikasi dan jaringan, pemahaman tentang firewall dan keamanan sangat penting untuk membangun jaringan yang aman dan efektif. Jadi, firewall tidak hanya melindungi dari serangan tetapi juga memungkinkan pencatatan aktivitas yang dapat membantu identifikasi ancaman ketika mereka terjadi. Nah, sama tadi analoginya. Kalau rumah kita punya punya tim security, punya satpam gitu kan, maka setiap ada tamu masuk ataupun dari dalam rumah kita gitu, anggota keluarga yang akan keluar, itu trafficnya itu akan dicatat oleh satpam. Jam berapa mereka datang, keperluannya apa, gitu kan. Kalau tamu, kalau yang keluar, sampai dengan mereka keluar juga, kapan keluarnya, sudah selesai atau belum, gitu kan, atau memang nanti akan ada pertemuan lanjutan dan sebagainya. Jadi firewall merupakan komponen kritis dalam infrastruktur keamanan jaringan. Dengan mendefinisikan firewall sebagai alat yang membatasi akses tidak sah, kita memahami bahwa alat ini menyediakan proteksi yang krusial. Tujuannya tidak hanya sekedar memblokir ancaman, tetapi juga untuk secara aktif mendeteksi dan mengelola trafik untuk menjaga keamanan data yang tersimpan dalam jaringan. Ya, itu tujuannya. Fungsi firewall ini sangat krusial tentunya ya dalam menegakkan kebijakan keamanan jaringan. Tidak hanya berperan sebagai filter, tetapi juga sebagai alat pemantau yang memberikan wawasan berharga tentang pola traffic. Jadi yang sering datang apa, yang sering mengancam apa, gitu ya. Sehingga kita bisa bisa menentukan eh, langkah pencegahan apa agar data kita aman, ya. Dan dengan pencegahan instruksi dan pengelolaan risiko yang baik, maka firewall memperkuat keamanan jaringan dan memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran data. Pelanggaran data ini
tidak hanya pencurian data gitu, tapi juga penghapusan yang tidak sah atau penambahan data yang tidak sah. Baik, mari kita coba mengenal jenis-jenis firewall. Apa sih perbedaan antara software firewall dengan hardware firewall? Nah, ini sangat penting dalam mendesain arsitektur keamanan jaringan. Masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan, bergantung pada kebutuhan spesifik suatu organisasi. Memilih tipe firewall yang tepat bisa berarti perbedaan antara perlindungan yang efektif dan potensi risiko bagi data perusahaan. Ya, jadi ada software firewall, ada juga hardware firewall. Jadi sama seperti server. Ya, server itu ada yang PC yang kemudian diubah menjadi server dengan menggunakan software server atau sebuah server dedicated ya atau hardware servernya itu sendiri. Nah, cara kerjanya secara umum sama tapi mungkin ya dimungkinkan tingkat aplikasinya atau filtrasinya akan berbeda ya. Nah, software firewall ini menjadi pilihan yang populer pada administrator jaringan. Kenapa? Karena kemudahan penggunaan dan biaya yang relatif rendah ya. Dengan kemampuan untuk mengatur dan mengelola aturan proteksi secara manual. Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan sesuai dengan kebutuhan spesifik. Ini menjadikannya pilihan terbaik bagi banyak individu dan bisnis kecil yang mengutamakan perlindungan jaringan. Nah, jadi di organisasi-organisasi yang masih kecil ya atau bisnis-bisnis yang kecil, firewall yang banyak digunakan adalah software firewall. Kenapa? Tadi terkait juga biaya gitu kan, terkait juga eh, cara kerja atau target yang akan diamankannya. Ya. Beberapa contohnya ada Zone Alarm, ada Norton Firewall, dan ada Windows Defender gitu kan. Nah, ini juga ada aturan-aturan atau ada fitur-fitur firewallnya atau yang lain-lain gitu ya, banyak banyak sekali. Ini juga bergantung pada sistem operasi yang akan digunakan. Kalau kita menggunakan sistem operasinya eh, berbasis Linux gitu kan, ya firewallnya tidak bisa ditanamkan dengan Windows Defender dan sebaliknya. Baik, penggunaan hardware firewall juga memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal kecepatan dan kapasitas. Dalam organisasi yang memiliki banyak perangkat, perangkat keras menawarkan perlindungan efektif terhadap ancaman yang lebih beragam. Ketergantungan pada perangkat keras sebagai bagian dari infrastruktur IT bisa memperkuat pertahanan jaringan tanpa menambah beban pada perangkat individu. Nah, ini pentingnya. Kenapa sih perlu menggunakan hardware firewall? Karena memang perangkat keras yang dilindunginya lebih banyak, gitu kan ya. Apa contohnya? Contohnya banyak, ada Cisco ASA, ada Fortinet, ada Palo Alto Networks, gitu kan ya. Ini juga contoh-contoh hardware firewall yang terkenal gitu kan ya. Dan biasanya memang yang paling populer Cisco. Implementasi firewall pada host adalah komponen kunci dalam strategi perlindungan data. Memahami peran host sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan yang efektif. Setiap langkah dalam proses implementasi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan firewall dapat memberikan perlindungan maksimal. Nah, jadi apa itu host? Nah, ini kan kadangkala eh,
kita selalu berpikir host dan server itu, host itu ya klien gitu kan, padahal tidak juga. Host itu ya, atau host dalam konteks sistem jaringan adalah perangkat yang terhubung ke jaringan ya. Jadi baik itu komputer ya kan, server atau perangkat lainnya yang memproses data. Apa perangkat lain yang memproses data? Ada eh, printer ya, printer yang menggunakan jaringan. Ada CCTV yang terkoneksi dengan jaringan. Nah, itu contohnya. Jadi tidak hanya klien atau kita mendefinisikan klien ini komputer, server itu sendiri juga adalah sebuah host gitu ya. Nah, pengaturan keamanan berdasarkan peran host. Setiap host mungkin memerlukan kebijakan yang berbeda. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi, kalau komputernya admin, kebijakannya pasti akan berbeda dengan komputer milik eh, teknisi atau komputer milik manajemen, ya kan, milik direktur, milik direksi, pasti akan berbeda kebijakannya. Ya, tuh. Jadi siapa yang mengatur itu? Yang mengatur itu adalah administrator jaringannya, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Nah, melindungi server, ya kan, ini menjadi lebih sering atau lebih penting seiring dengan meningkatnya ancaman dunia maya. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh server, kita bisa menerapkan langkah-langkah pertahanan yang tepat. Firewall memainkan peran yang esensial dalam menyaring traffic dan mengelola akses untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Ada di garis bawah di sini, menjaga integritas dan kerahasiaan data. Jadi kalau servernya hanya server publik, misalnya sekolah punya punya web gitu kan, ya, ada web sekolah dan datanya adalah data publik, data yang bukan bersifat rahasia, maka kebanyakan mereka tidak terlalu rumit ya konfigurasi firewallnya. Yang terpenting yang biasa dilakukan oleh adminnya adalah membackup data yang ada di web tersebut secara berkala. Sehingga ketika datanya diubah, ya kan, ada hacker misalnya, kemudian merubah tampilannya, merubah foto-fotonya mungkin kan, maka karena ini adalah web yang sifatnya publik, bukan bersifat rahasia, maka pengelola webnya, pengelola servernya itu hanya butuh mengembalikan atau menghapus semua data tadi dan eh, menampilkan data backup sehingga servernya akan kembali kepada titik awal. Baik, nanti kita akan melakukan studi kasus ya, karena dalam studi kasus ini kita dapat melihat bagaimana implementasi firewall membuat perbedaan nyata dalam meningkatkan keamanan di berbagai instansi. Mengidentifikasi langkah-langkah implementasi yang berhasil dapat memberi pelajaran bagi institusi lain untuk mengambil tindakan proaktif dalam melindungi jaringan mereka. Nah, keuntungan serta hasil positif dari penerapan ini tidak dapat diabaikan. Baik, yang paling penting dari firewall, ya, kita juga harus melakukan analisis risiko dan kelemahan firewall yang kita gunakan. Untuk apa? Untuk menyadari keterbatasan dalam keamanan jaringan yang kita miliki. Jadi memahami risiko dan kelemahan yang mungkin muncul saat menggunakan firewall ini sangat penting ya. Supaya kita lebih sadar, lebih prepare gitu kan, lebih siap bahwa meskipun firewall menawarkan lapisan perlindungan tapi juga mereka
tidak sempurna, ya. Implementasi firewall ini harus selalu diimbangi dengan penilaian risiko yang menyeluruh dan pemeliharaan berkelanjutan yang memastikan efektivitasnya, gitu. Jadi kita harus tahu potensi kelemahannya apa, kemudian cara mengatasi kelemahannya apa. Serangan yang umum gitu kan yang sering terjadi apa? Apakah spoofing, malware, denial of service gitu kan atau DOS atau hal yang lain, ya kan? Sehingga kita akan melakukan pembaruan dan pemeliharaan firewall itu dengan baik. Nah, perkembangan teknologi firewall ini sangat menarik dan menjanjikan. Dengan inovasi baru termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI), kita dapat melihat sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman. Tren ini juga menunjukkan peluang bagi organisasi di masa depan untuk berinvestasi dalam solusi yang lebih proaktif dan dinamis dalam menjaga keamanan jaringan. Jadi, AI ini tidak hanya digunakan untuk menganalisis data gitu kan, tapi menganalisis traffic jaringan pun sekarang sudah mulai digunakan. Ya, jadi sudah ada firewall berbasis AI. Oke, kesimpulannya kita telah melihat peran yang sangat vital dari sebuah firewall dalam menjaga keamanan jaringan. Dan poin-poin kunci ini memberikan panduan bagi kita untuk melaksanakan implementasi yang efektif dan menghadapi tantangan ke depan. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, penting bagi kita untuk terus memperbaharui pengetahuan dan strategi keamanan kita. Baik, anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita melalui pembelajaran luring ya. Nanti kalian akan diberikan kelompok dan tugasnya akan langsung disampaikan oleh Om Him di kelas. Itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Jaga selalu kesehatan kalian. Ya, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.